Washington News and Talk. Lembaga survei Aksara Research and Consulting atau ARC merilis Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan juga Bupati Kendal Diko Ganinduto sebagai tokoh pilihan anak muda yang diharapkan maju dalam Pilgub Jateng. Sementara itu beberapa waktu yang lalu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mewacanakan Kiai Haji Yusuf Hudori sebagai kandidat yang maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Hingga saat ini partai politik di Jawa Tengah belum memastikan siapa calon yang akan diusungnya. Dan bagaimana memetakan perhelatan Pilgub Jawa Tengah nanti, kami akan membahasnya bersama pengamat politik Joko Purnomo. Getar Pemilu 2024. Ya, pendengar, Anda juga dapat memberikan tanggapan mengenai hal ini. Siapa kira-kira atau bagaimana peta politik untuk Pilgub Jawa Tengah di 2024 mendatang? Anda dapat mengakses line telepon kami di 024-7648-9100 atau pesan singkat dan WhatsApp di 0877-21109100. Pak Joko ini melihat potensi dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang kemungkinan bisa jadi entah dengan siapapun ya, tapi anak muda menginginkan adanya Bupati Kendal, Mas Diko ini buat mendampingi Gibran untuk maju di Pilgub Jateng. Memungkinkankah? Tidak, kira-kira Pak Joko? Ya, yang pertama kalau pertanyaannya memungkinkan serta memungkinkan ya. Ya. Jadi trennya kita lihat di beberapa pilkada kemarin 2020 misalnya, itu juga di beberapa kabupaten kota tren memilih pemimpin muda itu cukup dominan gitu, dibanding pemilih-pemilih tua. Tetapi begini, salah satu faktor penting, biasanya di daerah-daerah itu karena harus memenuhi, yang mengusung itu memenuhi minimal 20%, ya. Itu biasanya terus bergabung antar partai. Nah, ketika bergabung antar partai, ini yang sering terjadi justru orang luar partai yang kemudian diusung. Ini juga menurut saya perlu dicermati. Kenapa? Karena salah satu fungsi partai adalah melakukan perkaderan. Melakukan perkaderan di masing-masing partai politik. Ini yang harus dicermati saya kira. Kembali ke calon-calon muda, nanti kita lihat hasil prestasi masing-masing. Kan kalau kita lihat 2020, nanti 2024 mulai, itu relatif efektif baru sekitar 3 tahun kan berjalan mereka itu. Nah, 3 tahun ini mestinya mereka bisa menunjukkan prestasinya, kemudian bisa menunjukkan kebijakannya, kemudian bisa menunjukkan ide-ide dan gagasan untuk Jawa Tengah seperti apa. Saya kira perlu dilempar itu dari sekarang. Nah, sekarang itu kan yang sering terjadi itu masyarakat mendapat informasi itu ketika tahapannya sudah kampanye, tahapannya sudah penetapan calon oleh KPU. Dengan waktu yang sangat singkat, saya kira tidak cukup. Nah, kalau dimulai dari sekarang, seperti sekarang matanya sudah cukup berkembang ya, termasuk ketua partai, Gus Yusuf dan sebagainya. Saya kira bagus kalau itu dilempar sekarang. Tetapi yang perlu dicermati adalah masing-masing kandidat ini, calon kandidat menurut saya, itu bisa menyampaikan ide-idenya. Banyak persoalan di Jawa Tengah yang harus diselesaikan. Misalnya mulai yang baru viral-viral itu mulai kemacetan, kemudian musibah longsor, banjir di mana-mana, jalan berlubang di mana-mana misalnya. Ini akhir-akhir ini kan begitu ngetren itu ya. Kemudian terkait dengan kemiskinan, kesulitan petani mencari pupuk dan sebagainya. Akhir-akhir ini kemudian harga hasil panen anjlok misalnya. Saya kira gagasan-gagasan itu perlu disampaikan oleh para calon kandidat itu, tidak terkecuali Mas Gibran, Mas Diko misalnya, ini yang mewakili generasi muda, kemudian partai-partai Gus Yusuf. Saya kira perlu menyampaikan ide gagasan itu supaya masyarakat mulai terlibat untuk ikut memikirkan, ikut berdiskusi, sehingga nanti ketika tahapan pilkada mulai, masyarakat sudah bisa mulai membanding-bandingkan gagasan ide antar kandidat. Jangan menunggu nanti kampanye. Contoh misalnya ini pemilu 2024 ya.
masih lama ya Pak Joko sebenarnya kan ya. Kampanyenya kan hanya diberi 75 hari misalnya. Iya. Orang selalu beralasan pilpresnya masih jauh, pileknya masih jauh. Padahal pemilu 2024 itu sudah dilaunching dan tahapan mulai tanggal 14 Juni 2022. Nah, para calon kandidat, baik di legislatif maupun eksekutif, itu mestinya bisa menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya secara bebas supaya masyarakat bisa ikut terlibat diskusi ya dari sekarang. Begitu juga untuk Pilkada 2024 yang nanti penyelenggaraannya akan dilakukan bulan November kalau tidak salah ya 2024. Maka dari sekarang atau nanti setelah pemilu legislatif itu sampaikan aja ide-idenya. Kalau perlu ditulis gitu di media sosial masing-masing atau di media mainstream diadakan dialog gitu. Saya kira tidak masalah. Mas Gibran misalnya saat ini wali kota Surakarta, Mas Diko, Gus Yusuf ketua partai, disiapkan aja forum-forum untuk dialog di antara mereka dengan kita lempar isu-isu berbagai persoalan di Jawa Tengah. Nah, saya kira itu bagus. Tidak usah menunggu debat debat calon nanti di saat tahapan pilkada. Sekarang saja supaya partai juga mendapatkan informasi ide gagasan dari calon kandidat yang nanti kemudian kalau tertarik bisa mencalonkan atau mengusung. Jadi kalau selama ini kan partai mengusung karena persoalan hasil survei itu. Hasil survei itu kan sekedar popularitas, elektabilitas dari masing-masing calon kandidat. Tetapi kalau dari ide gagasan yang disampaikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Tengah, saya kira ini jauh lebih bagus untuk disiapkan dari sekarang. Gitu Mas Muhammad. Baik, tapi kalau misalnya tadi dilihat ini, apakah kemudian calon-calon muda, ada Gibran Raka Buming Raka, kemudian ada Mas Diko juga ya Pak Joko ya, akan mampu menyaingi para senior-senior nih. Kalau misalnya sebelumnya ada Ketua Umum PKB mengusulkan ada Kiai Haji Yusuf Hudori atau Gus Yusuf, kemudian mantan Wali Kota Semarang yang kemudian sudah jadi Ketua LKPP sekarang, ada Mas Hendy begitu ya. Apakah nama-nama ini juga patut diperhitungkan begitu? Ya, saya kira patut, Mas. Jadi makanya saya kira tadi saya sampaikan ini kan baru 3 tahun ya seperti Mas Diko dan Mas Gibran. Kemudian Mas Hendy atau Pak Hendy sudah 2 periode hampir tuntas gitu ya. Karena kalau dihitung sejak wakil wali kota kan merupakan kepala daerah paling senior gitu lah. Yeah. Kemudian Gus Yusuf yang memimpin PKB dengan beberapa ide gagasan dan sebagainya. Saya kira kalau ide-ide nanti diadu, kemudian disampaikan yang bersangkutan, kita tidak lagi terjebak pada junior maupun senior. Tetapi kita akan disodorkan adu gagasan, adu ide, bagaimana agar nantinya Jawa Tengah ini ketika berjalan, dipimpin itu ya berdasarkan ide gagasan yang bersangkutan. Bukan berdebat persoalan teknis. Sekarang kan sering berdebat orang persoalan teknis itu. Yeah. Kalau teknis ibaratnya kan bagian teknis bisa menyelesaikan, tetapi seorang pemimpin itu pada ide dan gagasannya. Kemudian apa yang sudah dilakukan selama ini track recordnya. Saya kira 2 itu menjadi penting untuk disampaikan ke publik atau diadu gagasan sama track recordnya itu ke publik tanpa terjebak senior maupun junior. Begitu Mas. Baik, ini kalau PDIP mungkin cukup aman mainnya ini ya Pak Joko ya, soalnya mereka sudah megang 40 kursi sendiri di Jawa Tengah. Ya. Tetapi kan tidak bisa menggambarkan suara pemilih, Mas. Contoh misalnya pada waktu Pilgub 2018 yang terakhir itu ya. Yeah. Kalau kita lihat jumlah kursi maupun suara partai yang mengusung satu pasangan dengan pasangan lain, dalam hal ini Pak Ganjar dan Pak Dirman misalnya, dengan berbagai hasil survei dan proyeksi dari lembaga-lembaga survei itu dengan suara pendukungnya kurang lebih 72 sampai 70 sekian persen, ternyata hasilnya kan 40% lebih dari Pak Dirman dan Pak Ganjar sekitar
58% gitu ya. Jadi ini berbeda dengan jumlah total dari kursi maupun perolehan suara dari partai pengusung. Saya kira di pilkada itu lebih cair untuk persoalan pendukung atau suara pemilih di masyarakat. Ini saya kira beberapa kejadian, beberapa pilkada menurut saya di daerah itu banyak membuktikan itu. Bahkan beberapa yang lahir dari bukan dari orang partai, sehingga suara partai di legislatif tidak serta merta bisa dijadikan ukuran, sekalipun itu bisa dipakai patokan, tetapi tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kemenangan calon yang diusung nanti akan paralel dengan perolehan partai pengusung. Saya kira tidak ada bukti empirik itu. Begitu Mas. Ya. Tapi Pak Joko, apakah nanti kontestasi nasional akan mempengaruhi juga nih buat di daerah, khususnya di Jawa Tengah ya? Mengingatkan PDIP sebagai partai yang berkuasa saat ini, baik di nasional maupun di Jawa Tengah ya, semua PDIP begitu. Apakah nanti akan mempengaruhi? Mereka semua sekarang main santai. Nanti kalau kemudian ada nama Diko Ganinduto ya, mungkin basisnya akan lari ke Golkar begitu ya, akan berpengaruh atau tidak? Ada pengaruhnya. Contoh misalnya nanti kan kita di pemilu serentak antara pileg dengan pilpres itu kan berakhir sekitar Februari, Maret, April gitu ya. Begitu itu selesai, tahapan pilkada langsung dimulai berdasarkan pada hasil pemilu 2024 untuk mengusung itu. Dari sisi eksekutif siapapun nanti yang terpilih, partai mana yang menang, yang menguasai daerah itu akan berpengaruh. Gitu, akan berpengaruh. Makanya dulu pernah saya usulkan kalau mau serentak antara pemilu nasional dengan masing-masing kepala daerah itu dibagi dua selama 5 tahun. Jadi pemilu nasionalnya serentak selesai, 2,5 tahun kemudian baru pilkada. Untuk apa? Supaya masyarakat bisa mengevaluasi. Kali ini nanti kan berturut-turut emosinya belum reda gitu kan. Suasana pemilu legislatif dan pilpresnya juga belum reda itu. Itu nanti pasti akan sangat berpengaruh terhadap hasil pilkada di masing-masing daerah. Itu Mas Muhammad. Tapi kira-kira bagaimana sebetulnya gambaran dari pemilih di Jawa Tengah ini Pak Joko? Kalau dilihat meskipun sebelumnya misalnya Pak Ganjar tidak wakilnya bukan merupakan kalangan Nahdiyin begitu. Kemudian pada 2018 justru berlomba-lomba nih mencari kalangan Nahdiyin di rivalnya pun demikian begitu ya. Pak Sudirman Said waktu itu menggandeng Bu Ida Fauzia begitu. Nah, apakah kemudian ke depan juga akan seperti itu begitu? Berarti nanti posisi kalangan Nahdiyin bisa jadi atau Gus Yusuf dalam hal ini mewakili bisa naik justru atau bahkan diperebutkan oleh calon lainnya nanti. Ya. Akan terjadi sedikit perbedaan antara pilkada sebelumnya dengan pilkada di 2024. Karena pilkada 2024 itu tahapan akan dimulai begitu pemilu legislatif dan pemilu presiden ini selesai. Ini kan? Begitu selesai bahkan presidennya kemudian DPR-nya belum dilantik itu tahapan pilkada sudah mulai. Di mana tahapan pilkada itu nanti partai pengusungnya itu mendasarkan pada hasil pemilu 2024 nanti. Jadi di sini pasti akan ada sedikit perbedaan karena meskipun ini waktunya berbeda, di mana pemilu legislatif diadakan di Februari 2024, pilkadanya di akhir tahun, tetapi ini satu rangkaian. Secara sosial, secara emosional, baik pemilih maupun partai ini masih dalam kondisi emosi pemilu serentaknya. Itu pasti akan berbeda nanti. Ada dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Maka tadi saya sampaikan ide gagasan itu disampaikan mulai sekarang saja. Jadi kalau di publik muncul Mas Gibran, sampaikan aja ide gagasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Tengah. Itu juga Mas Diko, kemudian juga Mas Hendi, kemudian Gus Yusuf dan seterusnya. Disampaikan aja ke publik. Kita diskusikan mulai sekarang.
Karena nanti begitu pemilu legislatif selesai, nggak ada lagi kesempatan gitu. Karena tahapan pilkada itu lebih pendek dibandingkan tahapan pemilu legislatif maupun pemilu presiden wakil presiden. Begitu Mas Rahmat. Ini menjadi menarik berarti ini Pak ya, pilkada yang akan datang setelah pemilu ini ya berarti ya Pak Joko ya. Ya, karena dari segi pengaturan waktu ini sebenarnya satu rentetan gitu ya. Satu rentetan gitu, satu selesai, hasilnya belum disahkan, belum dilantik gitu, sudah dimulai tahapan pilkada. Makanya akan sangat tergantung dari hasil pemilu 2024 nanti. Juga berarti nanti akan menunggu berarti ini untuk kemudian partai-partai mengusung calon-calon kepala daerah yang akan mereka usung di daerah-daerah berarti termasuk di Jawa Tengah khususnya berarti Pak Joko ya, menunggu bagaimana kontestasi nasional akan mengusung siapa partai mereka begitu. Iya, itulah makanya pilkada 2024 itu agak berbeda kasusnya dengan pilkada sebelumnya gitu. Karena saat ini itu partai politik begitu selesai gitu kan, langsung menjalankan. Contoh misalnya, ada salah satu partai yang saya dapat cerita itu, dia mendapatkan 2 penugasan sekaligus gitu. Satu penugasan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI gitu, sekaligus juga dia nanti harus maju di pilkada 2024. Nah ini kan katakanlah dia terpilih DPR RI itu dilantik belum, sudah harus mengundurkan diri karena mengikuti tahapan pilkada kan. Jadi itu, dan begitu juga nanti pemilih di bawah secara emosional belum bisa dilepaskan dari proses khususnya pemilu presiden wakil presiden gitu ya. Karena nanti pileknya juga dapat dampak dari istilahnya itu kotail efek dari pilpres gitu. Dan pilkadanya nanti juga akan mendapatkan kotail efek dari pemilu legislatif maupun pilpres 2024. Apalagi tahapannya itu bukan berhimpitan lagi ya, tapi bertautan karena hasilnya sudah disahkan KPU, belum dilantik, bahkan mungkin sengketanya belum selesai, pilkada tahapannya sudah dimulai. Tapi selain mungkin gagasan-gagasan yang harus para bakal calon ini sampaikan ke publik, apalagi yang kira-kira perlu diperhatikan Pak untuk merenggut suara-suara hati penduduk Jawa Tengah Pak Joko? Ya, jadi ya saya kira itu saya kira satu yang penting yang tadi saya sampaikan Mas. Jadi hanya saat ini karena kita belum memasuki tahapan pilkada yang pertama, yang kedua tidak semua kandidat itu pernah jabat kepala daerah atau pernah jabat pimpinan partai atau pernah jabat organisasi tertentu gitu ya. Tetapi ide gagasan untuk menyelesaikan persoalan dari Jawa Tengah saya kira wajib disampaikan dari awal. Supaya tadi orang tidak melihat kemudian senior junior, dia pernah jadi kepala daerah apa tidak. Track record juga nanti bisa dilihat dari track record selama dia sebagai kepala daerah maupun sebelum jadi kepala daerah, dia sebagai ketua partai, sebagai pimpinan ormas apa dan sebagainya. Track record ini nanti akan tergambarkan secara utuh bersama ide gagasan dari untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah yang akhir-akhir ini kan sering disampaikan dia mulai dari kemiskinan, ada 5 kabupaten kota pada posisi kemiskinan ekstrim, kemudian kemacetan yang luar biasa, akhir-akhir ini di TikTok di macam-macam itu hampir semua di wilayah itu jalan-jalan di provinsi berlubang-lubang, katanya mau ditutup juga nggak ditutup-tutup misalnya. Kemudian persoalan pertanian, kondisi ekonomi lesu, kemudian PHK banyak dan sebagainya. Saya kira ide-idenya perlu disampaikan dari sekarang, supaya sekaligus nanti track record-nya disampaikan supaya masyarakat tahu. Saya kira ini yang penting. Nah, kalau tidak, nanti begitu pilek selesai langsung pilkada,
Nah, kita nggak rasional lagi karena emosinya masih belum selesai. Karena belum selesai, betul Pak Joko. Emosinya, ibarat orang marah itu marahnya belum selesai, orang gembiranya belum selesai. Harus berantem lagi begitu Pak Joko ya. Betul. Baik, ini ada pesan singkat yang masuk ke WhatsApp redaksi kami Pak Joko ya. Iya, Ada Pak Fandi dari Semarang nih mengatakan, saya menilai belum ada sosok yang kuat yang dapat menggantikan Ganjar di Jateng 1. Kemudian ada Pak Andri di Mijen, apakah Partai Merah lagi atau ada kekuatan baru untuk pemilihan gubernur berikutnya? Ini bagaimana ini Pak Joko menilainya? Apakah tadi kalau dari Pak Fandi bilang kan belum ada sosok yang kuat yang menggantikan Ganjar. Haruskah posisi Ganjar ini disaingi pencapaian-pencapaian yang disampaikan yang sudah dilakukan Ganjar selama menjabat ini perlu digantikan atau justru dibuat cara baru memimpin Jawa Tengah menggantikan Ganjar? Ya, kuat atau belum kuat ada yang menyaingi itu tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Kuat dalam hal kuat ini apakah dari kekuatan partainya, ya? Kalau kata kuat tidak kuat, atau dari ide gagasannya, atau dari hasil kerjanya, ya, kan? Nah ini saya kira kita tidak bisa kalau memang ada calon baru yang belum pernah jadi pengurus gubernur Jawa Tengah, ya tidak bisa dibandingkan secara secara paralel lah gitu. Bahwa orang sudah menjabat dibandingkan yang belum menjabat. Maka tadi saya katakan di depan, kita sampaikan ide-idenya. Misalnya, sekarang ada persoalan kemiskinan. Bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah? Kemudian ada persoalan infrastruktur jalan. Bagaimana menyelesaikan? Kemudian persoalan pertanian, pupuk, dan sebagainya. Nah, ide-ide gagasan itulah saya kira yang perlu disampaikan, bukan membandingkan apakah ada yang dekat dengan Pak Ganjar. Kalau dibandingkan Pak Ganjar sebagai gubernur dengan kandidat yang belum pernah jadi gubernur, maka itu tidak fair. Makanya tetap kita beradu di gagasan supaya masyarakat ini bisa berpikir rasional. Begitu juga dari partai pengusung. Kita tidak melihat partai kuat atau tidak kuat, tetapi kita melihat partai itu memenuhi syarat minimal untuk mengusung atau kandidat kepala daerah. Nanti kemudian kita lihat ide-idenya. Baik, gitu, Mas. Baik. Pak Joko, ini ada pendengar, ini ada Pak Slamet dari Kota Semarang. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Mas Muhammad, Pak Slamet. Pak Muhammad, saya sampai lupa. Silakan Pak Slamet, ini ada Pak Joko, pengamat politik. Pak Joko Purnomo ya? Iya betul, Pak Joko Purnomo. Iya Pak Slamet. Ketua KPU Jawa Tengah. Betul sekali. Saya suaranya tidak pangling. Wong saya sering lewat di depan kantor Bapak di Jalan Veteran. Siap. Ini lewat demo atau bagaimana ini Pak? Ya, 40 tahun saya di Semarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 86113. Cakep. Begini Pak Joko. Gojek-gajeng politik ini, saya kadang-kadang ikut Elsinta Semarang maupun Jakarta, kadang-kadang melihat politik itu semacam bosan. Tapi suka, tapi semacam bosan. Gojek-gajengnya kemarin menjelang akhir tahun 2022, pemilu itu kelihatannya akan dibatalkan. Sekarang muncul lagi, mengajukan judicial review pengadilan negeri Jakarta Pusat, dikabulkan. Lah ini terus yang pinter yang mana Pak Joko yang melihat saya? Apa jenengan yang pinter jadi presiden saja atau jadi gubernur? Kan gitu loh. Wakilnya saya, tidak apa-apa. Nanti sama-sama Jawa Tengah ditata yang baik, yang bagus itu. Saya kadang-kadang heran Pak. Orang-orang pintar tapi kok pikirannya keblinger gitu loh. Ya. Yang akhirnya masyarakat bawah itu bingung. Pengadilan negeri katanya tidak boleh menangani persetegaan antara undang-undang masalah pemilu. Harusnya ke PT UN. Tapi dikabulkan. Ini kan jadi menghambat ini. Ini saya rasa Partai Prima ini kelihatannya memang ini kalau di sepak bola ini sliding tackle ini. Supaya tidak bisa ngagulkan, terus mereka jatuh di tengah lapangan. Karena pelanggaran sekalian begitu ya Pak Slamet ya? Betul. Nah kalau kembali ke Pilkada Jawa Tengah,
Pak Ganjar ini nanti yang kedua. Iya Pak Joko. Sudah habis. Pak Ganjar sudah habis. Ya, kalau sudah habis berarti loncatanya tangga berikutnya kan Indonesia 1 atau RI 1 gitu dong. Ya, kita belum tahu ke sana berarti Pak Slamet. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak Joko yang catat baik. Pilpres itu kan nanti di bawahnya kan ada Pilsek, Pilkada, terus pemilihan DPD. Ini bisa terjadi tidak Pak? Tanggal 14 Februari 2024. Menurut jenengan. Oke. Ini foto Jawa nih soalnya. Kita tak campur ya. Baik. Terima kasih Pak Slamet ya. Kira-kira terlaksana enggak pemilu 2024? Baik. Terima kasih Pak Slamet. Saya tidak yakin. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sebelum ditanggapi Pak Joko ya, ada Pak Yani ini dari Kendal. Selamat siang Pak Yani. Halo, selamat siang Pak Yani. Selamat siang Pak. Iya, silakan. Muhammad Pak, dengan Muhammad. Muhammad. Iya, silakan Pak Yani. Ada Pak Joko Purnomo. Selamat siang Pak Joko. Mengenai siapa ini? kandidat gubernur Jawa Tengah itu memang harus dipersiapkan dari sekarang Pak. Seperti partai-partai itu ada yang masih pelin-pelan dengan calon-calonnya itu Pak. Katanya pemilu 2024 nggak jadi ini Pak. Mengenai pemimpin yang untuk mendelegasikan ke Jawa Tengah itu ya memang perlu ya, yang saya tekankan itu bukan anak muda Pak ya. Terutama itu yang sudah apa itu ya, yang sudah berpengalaman mungkin Pak. Berpengalaman karismatik dan tidak seperti yang ada di kehidupan Kendal. Memang dia sebagai wali kota dan Bupati Kendal Pak, bukan saya sendiri itu. Ya Jawa Tengah itu kan harusnya model seluruh kota Jawa Tengah terlepas dari undang-undang otonomi daerah itu Pak. Ya persiapan pemilu ke depan itu harus dilakukan secara optimal, terutama pada KPU-nya Pak. Mengenai kandidat-kandidat yang ada. Ya kandidat yang ada diusung dengan partai politik yang ada itu bagaimana relevansinya dengan pemimpin sebagai gubernur untuk memimpin Jawa Tengah itu yang baiklah untuk masyarakat. Bagaimana caranya itu Pak? Ya kandidat itu perlu apa ya? Perlu evaluasi yang luas dengan tokoh-tokohan yang ada. Baik. Ya, sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Yani ya. Berarti usia bukan pakem, yang jelas pengalamannya seperti apa. Begitu ya Pak Yani ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Yani. Silakan mungkin ditanggapi, ada dua pendengar kita Pak Joko. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama terkait dengan pemilu, insya Allah berjalan. Karena pemilu itu harus berjalan sesuai dengan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu 5 tahun sekali. Jadi kalau ada upaya untuk menunda dan sebagainya, maka negara akan menghadapi persoalan serius nantinya. Dan saya yakin itu tidak terjadi. Kalau sekarang ada upaya-upaya itu ya kita tanggapi enteng saja lah. Namanya juga usaha gitu kan. Gitu aja gitu. Tapi kalau itu kita paksakan untuk ditunda, apalagi tahapan dimulai berlaku, itu tidak bisa. Apalagi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan sengketa perdata itu ya. Jadi KPU masih bisa berjalan terus saja untuk menjalankan pemilu. Karena sekali lagi saya tidak yakin bahwa pemilu akan ditunda atau tertunda. Karena tidak ada satu alasan pun, satu argumen pun untuk menggeser pemilu kecuali mempercepat. Gitu. Kalau mempercepat malah bisa begitu. Itu yang pertama dari tanggapan yang tadi. Terus yang kedua dari Pak Yani, betul tadi saya sampaikan. Kita tidak melihat senior junior, tidak melihat, tapi kita melihat dari dua hal. Satu, rekam jejaknya, itu yang kedua ide dan gagasannya. Sehingga harus disiapkan mulai dari sekarang, tidak usah menunggu nanti tahapan begitu. Kalau menunggu tahapan nanti kita kehabisan waktu, khususnya bagi masyarakat untuk bisa mengetahui ide, gagasan dan rekam jejak dari masing-masing kandidat.
Baik. Gitu, Mas. Baik, kalaupun memang mudah-mudahan tidak ada penundaan dan sebagainya ya, ini hanya mungkin keteledoran atau seperti apa begitu Pak ya, tetap berjalan Kalau pemilu saya yakin ini. tidak ada penundaan, karena itu sekali lagi itu jelas bertentangan dengan konstitusi, gitu kan. Jadi kalau kita mau merubah konstitusi dulu juga tidak ada waktu. Nanti akan mendapat penolakan dan pertentangan dari masyarakat luas kalau sampai ditunda. Baik, tapi yang jelas tadi bakal calon pemimpin daerah di Jawa Tengah ya harus sesegera mungkin kemudian mengeluarkan gagasan-gagasannya ya Pak Joko ya, supaya masyarakat bisa memilih, memilah dan mengetahui lebih jelas bagaimana peranan mereka. Iya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Joko, sehat selalu. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, seluruh pendengar. Baik, terima kasih. Demikian pendengar pengamat politik Joko Purnomo. Gelar Pemilu 2024. Elsinta Semarang News and Talk.